Krisis pendidikan anak di Indonesia. Belakangan ini kita mendengarkan berita yang cukup viral, bagaimana seorang anak kemudian bisa merakit bom karena terbuli. Ada juga yang saya sempat post juga, bagaimana seorang siswi dikeroyok para siswi lain, didokumentasikan dengan handphonenya terbuli dan menjadi sesuatu yang membanggakan. Bahkan banyak sekali berita-berita seperti ada siswa SD di Indragiri Huru meninggal dunia karena dibuli. Gitu. SMP kelas 3 Doko Blitar dikeroyok lebih dari puluhan siswa MPLS hingga viral. Kemudian ada siswa SD kelas 4 umur 11 tahun tewas bunuh diri karena diduga dibuli. Ini kasus bullying seperti menggambarkan betapa gagalnya pendidikan di rumah dan di sekolah. Kalau kita ngeliat bullying itu kan ada 3 aspek yang selama ini mungkin kita harus pahami. Satu, si pelaku Ya. Yang kedua, si korban. Nah, yang ketiga ini yang lebih banyak yang kita abaikan, namanya penonton. Penonton bullying itu sangat rentan menjadi pelaku di masa depan. Oh gitu? Sangat rentan. Nular ini berarti? Apakah ini terjadi karena sebuah tren, ataukah mereka mendapatkan pasokan informasi yang salah dari sosial media yang mereka ikuti, ataukah kehidupan dalam rumah tangganya terhadap orang tuanya, komunikasinya, dia sendiri terbuli di rumah, kemudian ketika ke sekolah dia jadi pembuli? Kita akan ngobrol mengenai masalah ini dengan guru kita yang juga memperhatikan parenting dan juga masalah keluarga dan juga anak, Ustadz Benri Jaisurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, kalau menurut pandangan antum belakangan ini viral kalau urusan sekolah itu ada pembulian. Iya. Belum lagi ada pelecehan. Iya, ini Itu jadi kasus yang kayaknya ini seperti kalau nggak bulian, pelecehan. Semuanya terjadi di lingkungan yang semestinya adalah yang paling menjaga kita kan. Iya. Jadi Nabi sudah ingatkan 14 abad yang lalu sebenarnya. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu kan ada beberapa. Kata Nabi, inna min asrotis sa'ah. Sesungguhnya tanda-tanda datang kiamat ada beberapa. Yang pertama, ayur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa nanti menjelang akhir hari kiamat, akhir zaman itu, ilmu itu tidak lagi berarti. Ya, di sini juga maknanya bukan sekedar bahwa memang ada ulama yang mentakwil bahwa maksud hadis ini adalah banyak ulama-ulama yang wafat sehingga orang tidak lagi punya rujukan terhadap agama, tapi juga maknanya di akhir zaman ilmu itu nggak lagi berharga. Orang lebih berharga packaging, pencitraan. Orang lebih berharga sesuatu yang terkait dengan keren, bukan lagi value. Orang lagi berharga yang disebut namanya covernya, bukan lagi isi. Orang lebih berharga yang disebut sampulnya. Ini yang jadi masalah. Yang kedua, kata Nabi, wayakthul jahlu, banyaknya kejahiliahan. Jadi kebodohan yang disebut jahlu ini bukan artinya tentang IQ, tapi perilaku-perilaku jahiliyah yang sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran itu banyak lagi muncul. Disebutkan misalnya salah satu ciri perilaku kejahilian adalah bullying. Mengapa turun surat Al-Hujurat? Surat Al-Hujurat itu adalah Allah memberitahu tentang hal yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan perilaku yang rentan merusak ukhuwah dan merusak ikatan persaudaraan. Makanya dimulai dengan innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara mereka. Setelah diingatkan tentang mukmin bersaudara, Allah ingatkan adab-adab terkait dengan persaudaraan yang bisa jadi muncul tanpa sadar. Disebutkan di ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Kata Allah, jangan kamu mengolok-olok. Mengolok-olok itu yang sering diucapkan dengan label atau apapun, itu kalimat yang Allah ingatkan. Ya, merendahkan orang, lu mah nggak bisa, cemen lu. Kan itu muncul sekarang. Dan itu disebutkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kau celakai rendahkan diri kamu, dan jangan sampai kau memberikan julukan yang buruk. Memberikan julukan yang baru itu yang hari ini muncul, body shaming. Ya. Jadi kalau kita lihat nggak boleh ya. Celah-celahan bullying dalam Islam itu bukan, jadi kan dasar bullying itu sebenarnya akarnya kan penghinaan.
Akarnya menghinakan orang lain supaya yang diserang itu bukan sekedar fisik. Ya, tapi yang diserang ada psikisnya. Makanya kalau fisik yang diserang, orang mungkin sembuhnya segera, tapi yang dia ingat kan psikis. Setiap bullying selalu meninggalkan bekas yang panjang, tahu nggak kenapa? Karena dia direkam dalam jiwa yang mengakibatkan yang disebut frozen emotion. Ya, emosi membeku. Emosi membeku itu kalau misalnya antum lagi jalan tiba-tiba kebentur tiang listrik atau jatuh, kebentur kan luka tuh, atau benjol. Benjol itu yang kita sebut namanya luka yang tidak sempat keluar atau darah yang tidak sempat keluar, sehingga benjol. Nah, jiwa yang benjol itu adalah emosi negatif yang membeku, sehingga ibarat benjolan kalau kesenggol sakit tau. Makanya ada orang-orang yang peka sensitivitasnya terhadap bullying itu membuat dia membawa luka itu masa lalu. Yang masa lalu itu dibawa ke masa depan. Sehingga itu tadi, karena melihat sesuatu akhirnya tersinggung, marah. Dulu dia pernah dibully, direndahkan, dasar lu gini-gini. Pas sudah gede tiba-tiba dia bilang, ah lu mah gitu doang, langsung lu mah ngajak ribut. Dan itu akibat dari mana bullying. Sehingga akhirnya karena dia merasa diri dia itu nggak boleh lagi direndahkan, maka rumusnya berlaku, cara untuk membuat diri ditinggikan dan merendahkan orang. Karena dulu dia pernah direndahkan, agar dia tinggi maka merendahkan. Jadi kan ini yang dilakukan oleh sebagian besar pembuli. Mereka adalah rata-rata korban yang ingin supaya tidak direndahkan. Maka ketika mereka sudah merasa mampu, mereka akhirnya membuli orang supaya dirinya menyelamatkan emosi di masa lalunya itu. Mentalnya kena berarti ya? Iya, mental. Ingin sembuh, ingin lakukan hal yang kan dulu direndahkan, ngerasa butuh diakui sebagai tinggi, dia bully orang. Betul. Jadi makanya bully itu sendiri kan kita lihat akarnya itu memang banyak ya. Tapi yang memang jadi konsen itu sebenarnya di dalam rumah. Makanya kalau kita ngeliat bullying itu kan ada 3 aspek yang selama ini ya mungkin kita harus pahami. Satu, si pelaku. Yang kedua, si korban. Nah, yang ketiga ini yang lebih banyak yang kita abaikan, namanya penonton. Penonton bullying itu sangat rentan menjadi pelaku di masa depan. Oh gitu? Sangat rentan. Nular ini berarti? Nular. Kenapa? Karena ada rasa nikmat untuk mendapatkan pengakuan. Ketika melihat orang lain direndahkan, dia misalnya banyak nonton aja, dia di rumah dia nggak dianggap apa-apa sama bapaknya. Dia sama bapaknya nggak diakuin. Apa lu emang bapaknya misalnya tanpa sadar merendahkan dia. Maka dia tahu, oh cara untuk saya mendapatkan pengakuan itu adalah merendahkan orang. Kemarin waktu si A mukul temennya, si B sampai mohon-mohon, kayaknya keren banget itu. Bisa sampai mohon-mohon, si A keren banget, gue juga pengen keren kayak gitu. Akhirnya dia melakukan kepada yang lebih kecil, yang pastinya nggak sama dia. Siapa nih? Sama adik kelas, sama adik kelas, sama siapapun, pokoknya di bawah dia. Artinya itu munculnya dari mana? Karena dia sendiri menonton, dan menonton itu kan memberikan persepsi sesuatu yang dia justru lakukan di masa depan kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Makanya jadi kayak semacam gini Ustaz ya. Misalnya ada orang ngebully kemudian dipukul, itu kadang-kadang ada yang mau ikut mukul. Mungkin karena pengen ngerasain hal yang sama gitu. Betul, karena ngerasa. Makanya kan kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, kita sendiri misalnya adalah orang yang dulu dibesarkan dengan pola asuh di mana kita ditekan, kita direndahkan oleh orang tua. Makanya ketika ngelihat ada orang yang misalnya kita lihat menyebalkan, tiba-tiba ada orang lain mukulin dia, kita bawaannya malah senang, kita jadi pemberani untuk memukul dia. Awalnya kan kita biasa aja gitu. Dan itu salah satu yang dihasilkan. Makanya saya sih melihat, menyoroti, menyelesaikan bullying ini memang mau nggak mau membereskan akarnya, yaitu jiwa yang terluka. Jadi jiwa itu hanya bisa diperbaiki lewat pengasuhan. Makanya beda dengan pendidikan. Itulah kenapa sekolah hari ini adalah mendidik, tidak mengasuh. Bedanya apa? Mendidik itu hanya memberikan informasi, knowing, pengetahuan bahwa orang tuh nggak boleh dipukul sama orang itu. Jadi pengetahuan. Tapi jiwa itu nggak diperbaiki, sehingga orang yang jiwanya tidak perbaiki walaupun dapat informasi nggak nyambung sama dia. Itulah kenapa salah satu treatment terbaik untuk memperbaiki orang-orang yang punya masa lalu yang buruk ada treatment pengasuhan.
Dan itulah yang harus dilakukan kepada orang-orang yang selama ini pernah jadi korban atau jadi pelaku. Anda ngasih contoh misalnya bagaimana ketika Al-Quran menceritakan kisah Yusuf. Yusuf itu kan dibully oleh kakaknya. Dan dia sangat rentan menjadi pelaku kalau dia sudah berkuasa kan. Misalnya apa? Dia kan dulu pernah disakiti oleh kakaknya, pernah dilecehkan, bahkan akhirnya dijadikan budak kan. Itu kan berbekas dalam jiwa dia secara manusiawi. Dan Allah takdirkan dia kan akhirnya menjadi seorang penguasa. Ya, kalau dia pun tidak berdamai dengan masa lalu dia, maka sangat mungkin dia akan jadi penguasa yang melakukan bully kepada orang yang melakukannya kan. Apalagi dia udah punya otoritas. Tapi perhatikan, Allah gambarkan ketika kakaknya yang dulu datang meminta tolong kepadanya, alih-alih dia memuaskan hasrat amarahnya, apa yang dia lakukan? Dia bahkan memaafkan kakaknya. Kata dia, la tatsriba alaikumul yaum, hari ini tak ada caci maki untuk kamu. Padahal dia mampu melakukan itu. Yaghfirulakum, semoga Allah mampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dialah yang Maha Pengasih dan yang paling kasih. Apa yang terjadi? Ternyata Yusuf contoh yang dia tidak terikat terhadap memori di masa lalunya. Di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 21. Apa itu? Ketika Yusuf diasuh dengan baik oleh ibu angkatnya dan bersama suaminya. Kan kalau dalam Quran itu sang suami yaitu berkata kepada istrinya, ya akrimi mathwahu, ya muliakanlah tempat tinggalnya dia, muliakanlah dia hari ini. Jadi Yusuf diberikan pola asuh yang membuat dia mendapatkan keamanan dan kenyamanan secara fisik dan psikis. Ya, bahkan dibilang apa wanatakhidhu walada, dan ambillah dia sebagai anak, asaannya fa'ana wanatakhidhu walada, semoga dia memberi manfaat atau kita, atau jadikan dia sebagai anak. Yusuf mendapatkan yang namanya sebuah namanya konfirmasi relasi. Selama ini dia kehilangan figur ayah, ternyata ada orang yang menganggapnya sebagai anak. Sehingga di situ jiwa dia yang rusak, jiwa dia yang sempat merasakan tekanan dari sana sini, mendapatkan naungan. Naungan psikologis itulah membuat anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang di luar kurang. Kenapa? Karena anak-anak pelaku bullying itu hanya ingin memberitahu bahwa jiwa aku terluka. Caranya tapi begitu. Jangan begitu. Dia menularkan luka kepada orang lain. Selama gua masih terluka, gua akan biarkan orang lain bahagia. Makanya kan orang-orang yang punya jiwa terluka, dia sangat kesel sama orang menampakkan kebahagiaan. Gak suka sama orang menampakkan kebahagiaan. Karena jiwa kenapa gua doang hidup yang terluka? Dia harus juga merasakan luka. Itulah kenapa misalnya antum, ini juga hati-hati, antum pamer kemesraan sama istri. Ada perempuan-perempuan yang dulu disakiti, suaminya nggak sebaik antum. Dia bisa jadi punya hasad, akan bilang gini, gua akan bikin rumah tangga dia akan berantakan, gua goda si laki-laki ini. Ada kasusnya, ada beberapa yang kayak gitu. Ada orang-orang yang dia tidak suka melihat kemesraan orang. Untung konten aneh dizolimin terus. Walaupun konten ya. Artinya kan antum juga untuk menampilkan sisi naturalnya rumah tangga. Nggak harus pamer kemesraan dan sebagainya. Karena kalau antum menunjukkan sisi perfectnya hubungan antum, ada beberapa orang yang hasad. Ain itu kan datang dari situ. Nah, hasad itu kan datang dari rasa sakit hati. Kenapa? Iblis membenci Adam dan keturunannya, padahal kan kita nggak ada hubungan sama iblis. Yang bersalah kan kakeknya, kakek kita, maksud kita. Karena iblis punya hasad, sakit hati, kecewa karena dia direndahkan oleh Allah. Ya, karena disuruh saja, harusnya dia jadi pemimpin, Allah mengangkat Adam. Akhirnya sakit hatinya dia tuangkan dengan amarah. Pokoknya sampai anak keturunannya akan saya godain terus-terusan. Itu menunjukkan bahwa ada keterikatan antara pelaku bullying dengan hasad. Semua itu berasal dari hati yang rusak, hati yang sakit. Nah, untuk mengobati hati yang sakit itulah perlunya seseorang itu mendapatkan klinik hati lewat pengasuhan yang terbaik. Makanya saya selalu katakan gini, kalau sekolah tidak berbenah memperbaiki kualitas
gurunya menjadi seorang pengasuh buat anak-anak, siklus bullying ini akan terus ada. Iya, cuma berubah bentuk aja gitu. Nah, karena gini, nggak bisa terapi bullying dengan bullying masukin barak. Kemudian dia dihajar sama dia akan makin merasa bahwa emang hidup begini. Nanti kalau gua keluar gua bullying orang lagi. Karena harusnya yang didamaikan itu adalah api dalam jiwa dia yang selalu ingin membakar, harus ada yang meredamnya. Apa yang meredamnya? Kalau dia sudah merasa dicintai. Kalau dia sudah merasa cintai, karena pelaku bullying hanya ingin memberitahu bahwa nggak ada yang cinta sama gua. Dia nggak suka orang lain bahagia juga. Iya, makanya karena nggak ada cinta sama saya, maka saya nggak akan sama orang lain juga jangan gitu kan. Ini tapi kalau kita lihat kalau tadi dari paparan itu Anda juga jadi mikir bahwa sebenarnya bullying itu bukan terjadi hanya di sekolah aja sih. Kalau soalnya kalian lihat nih, dalam bersosial media orang tuh gampang banget bully orang. Tuh. Head comment tuh gampang banget ngebully orang di komen itu. Makanya gini, kalau misalnya ada masalah itu gampang viralnya karena orang kayak ada satu alasan untuk ikutan ngebully artis. Iya. Misalnya gitu. Itu secara psikologis bisa jelaskan pelaku head comment, head speech itu adalah orang yang mengalami skin hunger. Skin hunger itu orang nggak pernah dipeluk di masa kecilnya. Ya, makanya dia menjadi pribadi yang istilah kerennya juniper, julid, nyinyir, baper. Nah itu dia guys. Jadi semua pelaku-pelaku yang julid, head speech itu selalu ada yang lost di umur 0 sampai 2 tahun. Satu, nggak dekat sama ibu. Nggak dekat sama ibu, salah satu pangkal pertama seseorang tidak mendapatkan kedamaian di awal. Itulah kenapa please bagi kita para ibu-ibu, saya selalu katakan salah satu cara kita mengantisipasi bagaimana mencegahnya bullying masa depan, yuk kembalikan hak anak di masa kecil. Pemerintah kalau pengen berpikir panjang mencegah bullying itu, mencegahnya dimulai dari pola asuh yang memberi ruang rasa nyaman bagi setiap anak mendapatkan ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia, memberikan treatment, menyusui dengan baik, memeluk, mendekap. Maka ruang rasa nyaman yang menjadi hak anak di masa kecil itu membuat dia menjadi pribadi yang satu, dia tidak mudah membuli dan tidak gampang dibully. Karena kan bullyable itu, pelaku yang gampang dibully itu juga akibat dari dia sendiri sudah gini. Setiap luka pengasuhan di masa lalu akan berdampak keluar dan ke dalam. Keluar menjadi pribadi yang pemarah, agresif, suka menyakiti, ke dalam merusak diri dengan menganggap dirinya bodoh, dirinya itu nggak bisa apa-apa, sehingga dia menjadi orang yang menurut kacamata pelaku bullying gampang dibully. Nah, cirinya 3. Kalau antum ngelihat 3 ciri ini sama anak atau siapapun, maka konsultasi ke ahli. 1, gerakannya minimalis. Korban bullying itu gerakannya minimalis. Maksudnya gini, kalau di sebuah event sekolah misalnya ada senam, yang lain gerakannya anak contohkan misalnya yang lain gini, gitu. Kalau dia gini, dia nggak bisa membentangkan tangannya karena dia sudah terbiasa nonton apa yang gitu. Jadi dia gampang apa-apa diginin, diam kamu. Jadi orang tua sudah memagari keingintahuan dia, gitu. Ngancem. Jadi dia membatasi. Kalau orang lain lompat, kok dia nggak bisa. Dia terkungkung dengan batasan. Batasan itu akibat dari cara komunikasi kita. Awas. Sering ngomong awas membuat anak itu gerakannya minimalis. Sehingga dia merasa tertekan untuk ruang bebas. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain maaf kalau lucu spontan ketawa, kok dia kaku mukanya, nggak bisa ketawa. Padahal lucu bener, tapi dia nggak bisa. Karena dua orang tua, sopan kamu ya sopan. Itu juga tanpa sadar membuat dia tertekan. Yang ketiga, matanya nggak berani menatap lawan bicara. Ini ciri yang ketiga. Jadi kalau ngomong tuh dia selalu iya. Makanya korban bullying itu nggak bisa memandang wajah orang. Dia selalu, aku tuh udah bilang bun dan sebagainya, nggak bisa dia. Dia selalu merasa dirinya minder. Mata ini jendela jiwa. Apa mungkin pernah diancam? Apa lihat gitu kan? Bisa, nggak, itu bisa banyak faktor, tapi itu bukan sekedar karena apa lihat-lihatnya, tapi hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata nggak berani terbuka. Jadi mata ini jendela jiwa loh. Antum tuh kalau punya perasaan gak nyaman sama istri pun, antum nggak mau memandang wajah istri. Rasulullah gak bisa memandang wajahnya Wahsy karena punya
pengalaman tidak mengenakan melihat Hamzah dibunuh oleh Wahsy, ditombak dari belakang, bahkan bagian tubuhnya digigit oleh Hindun. Itu kan sangat membuat Rasulullah merasa tersakiti gitu ya. Ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy menyapa Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi tidak melihat wajahnya Wahsy walaupun menjawab salamnya. Karena manusiawi, hati Nabi belum bisa berdamai, belum bisa nyaman dengan Wahsy. Karena ada bekas yang ditimbulkan oleh Wahsy. Maka setiap luka yang ditampilkan di masa lalu itu membuat orang itu sulit untuk ya bisa melihat wajah orang menyakitinya. Walaupun udah dimaafin tapi tetap susah. Walaupun udah dimaafkan. Apalagi kalau yang pelakunya itu membuat dia merasa direndahkan setiap saat. Sehingga dia menganggap orang lain semua itu adalah selalu superior, saya inferior. Sehingga dia menjadi pribadi yang tadi kalau misalnya di mana-mana ngomongnya nunduk, iya gitu. Nah itu bullyable itu. Paling gampang itu. Makanya anak-anak yang punya bakat bully yang di sama orang tuanya diabaikan, direndahkan, ngelihat ada ciri-ciri kayak gini, ya dia langsung gampang. Jadi kalau pengabaian mengakibatkan pelaku, kalau kekerasan mengakibatkan korban. Makanya anak-anak yang diabaikan, cara nyari eksistensinya itu adalah dengan cara menyakiti orang sehingga membuat dia jadi eksis. Cuma itu aksesnya yang dia dapat saat ini yang bisa mengintimidasi orang lain ya dengan bully. Betul. Ya gitu ya. Makanya tadi dia bisa dengan cara apa? Dia bikin hate speech ini hanya untuk mencari like, komen aja. Dia misalnya antum lagi bang satu, caci maki antum lah. Itu kan akhirnya mengundang perhatian. Dia butuh itu ya. Dia butuh karena memang hidupnya penuh pengabaian. Pengabaian itu kan salah satu bentuk yang membuat orang luka. Luka itu yang membuat dia akhirnya mencari cara untuk diakui. Cara-cara diakuinya adalah dengan cara yang dia bisa lakukan. Cara paling mudah untuk bisa kita diakui adalah membuat sesuatu yang sensasi. Ya apa yang sensasi? Nyakitin orang. Karena berprestasi mereka udah sulit. Iya. Kemarin ada berita nih, Sat. Ada orang tuh digebugin sampai babak belur gitu ya. Ternyata nggak sengaja nih orang ini, mungkin dia pulang kampung atau juga masuk ke daerahnya gitu, makan bareng, lagi makan, ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia dulu satu sekolah. Dia baru inget yang diajak ngobrol itu yang ngebully dia dulu. Posisinya dia udah lebih kuat. Iya. Pas inget langsung dipukul saya babak belur. Orang yang dipukul, saya salah apa ngobrol biasa gitu, nggak taunya dia dulu adalah yang ngebully. Jadi emang dia mungkin lupa yang ngebully, tapi yang dibully nggak pernah lupa wajahnya. Itu disebut frozen emotion. Itu disebut frozen emotion. Frozen emotion itu emosi yang membeku, yang disimpan dalam alam bawah sadar, yang membuat seseorang itu suatu saat hanya butuh letupan dan sentilan untuk nanti meledak lagi. Makanya itu dampak dari mungkin dia udah nunggu bertahun-tahun kali mau ngelakuin itu ya. Dan itu bukan hanya nanti dengan dia sebenarnya. Misalnya nih ada seorang, ini juga pernah anak tangani, misalnya seorang perempuan yang mengalami body shaming, misalnya dari kecil oleh temennya gitu ya. Dia sebenarnya cantik, cuman masa kecilnya dia ya kan ada anak-anak masa kecilnya dia cute, gemuk gitu ya. Tapi dia cantik sebenarnya, tapi di masa kecil bapaknya ibu ngasih makan kan di inilah dengan kalimat-kalimat ya kasar ya, body shaming. Dan ketika dia udah remaja, dia kan udah mulai merawat, cantik dia. Cantik, makanya orang mau, ih cantik banget tuh. Tapi ketika orang menyinggung cuma nanya berat badan berapa, dia nggak penghinaan. Padahal dia udah cantik. Trigger masa lalu ya. Masa lalunya hanya karena sekarang beratnya berapa mbak? Maksud lu apa lo? Dia sampai gitu. Suaminya hanya karena hal yang remeh bisa berantem. Kamu nggak pernah sayang sama aku mas. Kamu nggak aku sebagai. Jadi suaminya hanya ngomong salah, ngomong apa. Jadi luka itu, frozen emotion itu selalu memicu untuk kayak benjol tadi, sakit tau, selalu merujuk pada itu. Apalagi kau ketemu dengan pelakunya yang dulu, makin ini dia. Iya, memorinya nggak pernah hilang gitu berarti ya. Wah, ya kayak gitu guys. Mungkin kayak siapa yang pernah ngasih ini ke saya? Kayak paku dimasuk di maku di kayu ya. Iya. Pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Betul.
Makanya itu yang kenapa jangan pernah meremehkan untuk kita memuasabi setiap kata-kata yang kita ucapkan. Karena kita nggak tahu apakah ada orang tersinggung. Maka dalam Islam itu urusan ngomong itu urusan yang tidak bisa dianggap remeh. Makanya bullying itu bukan cuman kita lihat dari sisi fisik ya. Karena kan bullying itu sebenarnya kalau dari sisi fisik orang dipukul, saya kira kita melakukan kesalahan di jalanan. Mungkin ada orang marah, pak gitu deh. Udah selesai, dia nggak sampai menghina kita, itu mungkin kita bisa berdamai dengan sakit itu. Diam dong lo pak, tapi kalau udah sampai disebut kalimat-kalimat buruk, itu sangat memorable, itu yang sangat diingat sama dia. Mungkin dipukul sama di kalimat buruk lebih sakit kalimat buruk. Iya, itu yang sangat berbekas. Makanya memang kenapa Islam itu sangat memperhatikan masalah kata-kata ini sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir berkata-kata yang baik atau diam. Kata-kata yang baik baru diam. Artinya menjaga lisan itu supaya jangan sampai menyakiti. Jadi bullying itu dari kata-kata. Baru nanti ada bullying secara fisik. Ya kalau secara fisik pun jangan pernah berpikir cuman ini, karena bullying secara fisik itu kan dasarnya menghinakan. Contohnya dipukul di depan umum, atau misalnya di depan perempuan dipukulin kalau dia laki-laki untuk menjatuhkan harga diri dia kan, atau misalnya dicium, suruh nyium. Ini itu kan sebenarnya jadi bullying itu beda dengan sekedar menyakiti fisik, karena dasar bullying itu penghinaan. Bullying itu hanya ingin menghinakan. Makanya bullying itu menghinakan orang. Itu kayaknya mereka dapat ilmu bullying itu dari film-film. Banyak tuh film apa namanya Korea lah, Dracin lah gitu, yang gampang banget gitu. Apa kalau sama orang tuh ngebully suruh nyembah dia gitu. Iya, sangat mungkin. Itu kan ya artinya kita nggak memungkiri bahwa budaya roasting dalam stand up komedian itu kan sebenarnya tanpa sadar itu adalah bentuk bullying yang ya walaupun bilangnya saya udah izin sama orangnya, tapi kan orang yang mengizinkan itu dia tidak tahu bahwa itu menjadi tontonan menginspirasi orang untuk merosting temannya. Yang itu tanpa sadar itu memberikan dampak kepada orang tadi gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Mungkin kalau katakanlah, tapi kalau roasting itu kita udah janjian dulu gitu. Iya. Tapi masalahnya kan di aplikasi dalam bercandaan temen itu kan nggak ada janjian, spontan aja lagi ngobrol di warung, tiba-tiba akhirnya bercanda langsung nyari, lu bapak lu begini gini. Kita nggak sadar itu. Tiba-tiba ada yang nonton lucu nih gitu, kemudian dia punya ide, wah boleh juga nih angle ngerostingnya. Kalau komedi kan begitu tuh. Betul. Ambil ini kata-katanya kalau perlu disamain, kemudian dia terapkan ke tempat lain. Betul. Di rumah sendiri kan nggak sadar kita, rumah itu bisa jadi menjadi sarang atau awal anak belajar bully. Suami istri yang saling merendahkan. Ya Allah, mama membesar apa sih, papa dong gitu. Itu bisa jadi. Berarti sebenarnya bully itu udah ada dalam budaya juga ada ya. Misalnya gini, ada satu budaya, panjol. Nah itu. Botak. Nah itu bully ya? Salah satu. Itu yang harus. Gendut. Gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita lihat panggilan-panggilan yang dalam Quran dicela, jangan sampai kamu melakukan itu, tapi kan kita praktekkan dalam kehidupan kita.